Kalau pada hari Senin kita pukul 13.45 tahanan Polres Malang Kota atas nama 5 muslimin dinyatakan telah meninggal dunia. Kabar meninggalnya mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni Imam Muslimin atau akrab disapa Ya Imim, di tengah proses hukum yang menjeratnya kini sampai ke telinga mantan tetangganya Nurul Sahara. Untuk diketahui, Ya Imim ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Malang Kota atas laporan dugaan pelecehan seksual dan pornografi oleh Nurul Sahara pada 19 Januari 2026. Meski keduanya sempat terlibat konflik hukum yang sengit sejak tahun lalu, Nurul Sahara secara terbuka menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya mantan dosen UIN tersebut. Melalui unggahan di akun media sosial TikTok pribadinya pada Senin 13 April, Nurul Sahara membagikan poster ucapan duka cita dengan latar belakang hitam dan foto almarhum Ya Imim. Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat yang menunjukkan sikap legawa dan doa bagi almarhum. Respon ini cukup mengejutkan publik mengingat Nurul Sahara adalah sosok yang melaporkan Ya Imim atas dugaan kasus pelecehan seksual dan pornografi yang berujung pada penahanan almarhum. Sebagaimana diketahui, hubungan keduanya memanas sejak September 2025 akibat konflik sosial di lingkungan tempat tinggal mereka di Merjosari. Konflik tersebut kian meruncing hingga masuk ke meja hijau dan menjadi konsumsi publik secara luas. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobirin mengatakan, Ya Imim menghembuskan nafas terakhirnya saat dijadwalkan menjalani pemeriksaan tambahan dalam kapasitasnya sebagai pelapor pada Senin 13 April. Ya Imim dikeluarkan dari ruang tahanan untuk menuju ruang satuan Reskrim Polresta Malang Kota. Sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, Ya Imim secara mendadak ia jatuh terduduk dan lemas di tengah perjalanan. Petugas kemudian segera membawa almarhum ke RSUD Dr. Saiful Anwar, namun setibanya di sana ia dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian telah meminta prosedur visum et repertum untuk memastikan penyebab pasti kematian almarhum secara medis. Sebelum meninggal dunia, kata Lukman, kondisi kesehatan Ya Imim dinilai baik-baik saja. Bahkan pada Senin pagi dirinya masih menjalani pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter kesehatan Polresta Malang Kota. Terima kasih rekan-rekan media. Ini kami akan menyampaikan bahwa pada hari Senin kita pukul 13.45 tahanan Polres Malang Kota atas nama 5 muslimin dinyatakan telah meninggal dunia. Saat ini kondisi yang bersangkutan. Kemudian di jam 13.45 akan dilakukan pemeriksaan yang kebetulan Yai. Berarti posisinya meninggal ini waktu dilakukan pemeriksaan di rutan Polresta Malang Kota, apakah sih atau bagaimana? Dari rutan ke ruangan penyidik, kemudian tiba-tiba lemas, kemudian kita angkut pakai ambulan. Kita dibawa ke Satuan. Pak, kalau total selama di sini di rutan ini yang bersangkutan berapa bulan Pak sudah? Untuk lengkapnya nanti kita sampaikan update-nya. Pak, tapi kalau kondisi kesehatannya yang bersangkutan seperti apa sih Pak selama ini? Kondisinya baik-baik saja, bahkan sering memberikan. Kasus bermula dari perseteruan antar tetangga di kawasan Kafling Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Perselisihan ini melibatkan Ya Imim dengan tetangganya Nurul Sahara yang memiliki usaha rental mobil terkait sengketa lahan parkir dan tanah wakaf. Ya Imim mengeluhkan
lahan parkir usaha rental milik Sahara yang menggunakan jalan umum, dia menilai kondisi tersebut menghambat akses keluar masuk mobil pribadinya. Keduanya diketahui tinggal berdampingan dalam satu kompleks perumahan. Perselisihan yang kerap terjadi ini membuat Sahara geram dan memutuskan untuk mengunggah cekcok tersebut ke media sosial. Video itu kemudian viral dan mendapatkan berbagai respon dari warganet. Dalam rekaman berdurasi hampir 2 menit, terlihat Yaimim terlibat adu mulut dan berguling-guling di depan rumahnya. Belakangan Yaimim mengakui tindakan itu sebagai drama yang sengaja dilakukan untuk memancing reaksi tetangganya. Setelah video tersebut viral, Yaimim yang saat itu masih berstatus dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang dipanggil pihak kampus serta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk memberikan klarifikasi. Dalam proses klarifikasi, Yaimim juga dimintai penjelasan terkait beredarnya video pribadi yang menampilkan hubungan intim dirinya dengan sang istri Roshida. Puncaknya pada pertengahan September 2025, Yaimim resmi diberhentikan sebagai dosen UIN Malang. Sebelum akhirnya saling melapor ke kepolisian, Yaimim dan Sahara sempat dimediasi di Kelurahan Merjosari. Namun upaya tersebut gagal lantaran Yaimim disebut tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Perseteruan antar tetangga yang bermula dari persoalan lahan parkir tersebut kian memanas. Pada awal September 2025, konflik meluas menjadi pencemaran nama baik dan berakhir saling lapor pada akhir September 2025. Tak berhenti di sana, mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu kembali melayangkan laporan terkait dengan penistaan agama dan persekusi terhadap warga perumahan Kafling Depak 3 Atas pada 7 Oktober 2025. Dalam laporan persekusi tersebut setidaknya ada 15 warga yang dilaporkan Yaimim. Sementara itu terkait kasus penistaan agama, Yaimim mengaku mengalami kerugian mencapai 30 juta rupiah karena sajadah edisi terbatas milik istrinya dibakar. Laporan tersebut kemudian dibalas oleh Sahara. Pada 23 Oktober 2025, ia melaporkan Yaimim atas dugaan pelecehan seksual dan pornografi. Sahara mengklaim kerap mengalami pelecehan verbal dari Yaimim. Salah satu kejadian disebut terjadi di garasi usaha rental milik mobilnya. Meski tidak dilakukan secara fisik, Sahara mengaku pelecehan tersebut berdampak serius terhadap kondisi psikologisnya. Perkara dugaan pornografi tersebut naik ke proses penyidikan pada 13 November. Proses hukum terus berjalan hingga penyidik melakukan gelar perkara pada 6 Januari 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik resmi menetapkan Imam Muslimin alias Yaimim sebagai tersangka atas laporan dugaan pornografi yang dilayangkan oleh Nurul Sahara. Yaimim resmi ditahan Polresta Malang Kota pada 19 Januari 2026 atas dugaan pelecehan seksual dan pornografi yang dilaporkan oleh tetangganya tersebut. Penahanan dilakukan setelah penyidik menilai perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat dan diancam hukuman pidana berat. Polisi menyebut Yaimim dijerat pasal 36 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, kemudian pasal 5 UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta pasal 281 KUHP. Selain ancaman pidana di atas 5 tahun, penyidik juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Yaimim sempat mengklaim dirinya adalah pasien Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang guna menghindari jeratan hukum, meski polisi tetap melanjutkan prosedur. Pada hari Senin kita pukul 13.45 tahanan Polresta Malang Kota atas nama Imam Muslimin dinyatakan telah meninggal dunia. Kabar meninggalnya mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni Imam Muslimin atau akrab disapa Yaimim, di tengah proses hukum yang menjeratnya kini sampai ke telinga mantan tetangganya Nurul Sahara. Untuk diketahui, Yaimim ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Malang Kota atas laporan dugaan pelecehan seksual dan pornografi oleh Nurul Sahara pada 19 Januari 2026.
Meski keduanya sempat terlibat konflik hukum yang sengit sejak tahun lalu, Nurul Sahara secara terbuka menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya mantan dosen UIN tersebut. Melalui unggahan di akun media sosial TikTok pribadinya pada Senin 13 April, Nurul Sahara membagikan poster ucapan duka cita dengan latar belakang hitam dan foto almarhum Yaimim. Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat yang menunjukkan sikap legawa dan doa bagi almarhum. Respon ini cukup mengejutkan publik mengingat Nurul Sahara adalah sosok yang melaporkan Yaimim atas dugaan kasus pelecehan seksual dan pornografi yang berujung pada penahanan almarhum. Sebagaimana diketahui, hubungan keduanya memanas sejak September 2025 akibat konflik sosial di lingkungan tempat tinggal mereka di Merjosari. Konflik tersebut kian meruncing hingga masuk ke meja hijau dan menjadi konsumsi publik secara luas. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobirin mengatakan, Yaimim menghembuskan nafas terakhirnya saat dijadwalkan menjalani pemeriksaan tambahan dalam kapasitasnya sebagai pelapor pada Senin 13 April. Yaimim dikeluarkan dari ruang tahanan untuk menuju ruang satuan Reskrim Polresta Malang Kota. Sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, Yaimim secara mendadak ia jatuh terduduk dan lemas di tengah perjalanan. Petugas kemudian segera membawa almarhum ke RSUD Dr. Saiful Anwar, namun setibanya di sana ia dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian telah meminta prosedur visum et repertum untuk memastikan penyebab pasti kematian almarhum secara medis. Sebelum meninggal dunia, kata Lukman, kondisi kesehatan Yaimim dinilai baik-baik saja. Bahkan pada Senin pagi dirinya masih menjalani pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter kesehatan Polresta Malang Kota. Terima kasih rekan-rekan media. Ini kami akan menyampaikan bahwa pada hari Senin kita pukul 13.45 tahanan Polresta Malang Kota bersama 5 muslimin dinyatakan telah meninggal dunia. Saat ini kondisi yang bersangkutan. Kemudian di jam 13.45 akan dilakukan pemeriksaan yang kebetulan Yai. Berarti posisinya meninggal ini waktu dilakukan pemeriksaan di rutan Polresta Malang Kota, apakah sih atau bagaimana? Dari rutan ke ruangan penyidik, kemudian tiba-tiba lemas, kemudian kita angkut pakai ambulan. Kita dibawa ke Satuan. Pak, kalau total selama di sini di rutan ini yang bersangkutan berapa bulan Pak sudah? Untuk lengkapnya nanti kita sampaikan update-nya. Pak, tapi kalau kondisi kesehatannya yang bersangkutan seperti apa sih Pak selama ini? Kondisinya baik-baik saja, bahkan sering memberikan. Kasus bermula dari perseteruan antar tetangga di kawasan Kafling Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Perselisihan ini melibatkan Yaimim dengan tetangganya Nurul Sahara yang memiliki usaha rental mobil terkait sengketa lahan parkir dan tanah wakaf. Yaimim mengeluhkan lahan parkir usaha rental milik Sahara yang menggunakan jalan umum. Dia menilai kondisi tersebut menghambat akses keluar masuk mobil pribadinya. Keduanya diketahui tinggal berdampingan dalam satu kompleks perumahan. Perselisihan yang kerap terjadi ini membuat Sahara geram dan memutuskan untuk mengunggah cekcok tersebut ke media sosial. Video itu kemudian viral dan mendapatkan berbagai respon dari warganet. Dalam rekaman berdurasi hampir 2 menit, terlihat Yaimim terlibat adu mulut dan berguling-guling di depan rumahnya. Belakangan Yaimim mengakui tindakan itu sebagai drama yang sengaja dilakukan untuk memancing reaksi tetangganya.
Setelah video tersebut viral, Yaimim yang saat itu masih berstatus dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang dipanggil pihak kampus serta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk memberikan klarifikasi. Dalam proses klarifikasi, Yaimim juga dimintai penjelasan terkait beredarnya video pribadi yang menampilkan hubungan intim dirinya dengan sang istri Roshida. Puncaknya pada pertengahan September 2025, Yaimim resmi diberhentikan sebagai dosen UIN Malang. Sebelum akhirnya saling melapor ke kepolisian, Yaimim dan Sahara sempat dimediasi di Kelurahan Merjosari. Namun upaya tersebut gagal lantaran Yaimim disebut tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Perseteruan antar tetangga yang bermula dari persoalan lahan parkir tersebut kian memanas. Pada awal September 2025, konflik meluas menjadi pencemaran nama baik dan berakhir saling lapor pada akhir September 2025. Tak berhenti di sana, mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu kembali melayangkan laporan terkait dengan penistaan agama dan persekusi terhadap warga perumahan Kafling Depak 3 Atas pada 7 Oktober 2025. Dalam laporan persekusi tersebut setidaknya ada 15 warga yang dilaporkan Yaimim. Sementara itu terkait kasus penistaan agama, Yaimim mengaku mengalami kerugian mencapai 30 juta rupiah karena sajadah edisi terbatas milik istrinya dibakar. Laporan tersebut kemudian dibalas oleh Sahara. Pada 23 Oktober 2025, ia melaporkan Yaimim atas dugaan pelecehan seksual dan pornografi. Sahara mengklaim kerap mengalami pelecehan verbal dari Yaimim. Salah satu kejadian disebut terjadi di garasi usaha rental milik mobilnya. Meski tidak dilakukan secara fisik, Sahara mengaku pelecehan tersebut berdampak serius terhadap kondisi psikologisnya. Perkara dugaan pornografi tersebut naik ke proses penyidikan pada 13 November. Proses hukum terus berjalan hingga penyidik melakukan gelar perkara pada 6 Januari 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik resmi menetapkan Imam Muslimin alias Yaimim sebagai tersangka atas laporan dugaan pornografi yang dilayangkan oleh Nurul Sahara. Yaimim resmi ditahan Polresta Malang Kota pada 19 Januari 2026 atas dugaan pelecehan seksual dan pornografi yang dilaporkan oleh tetangganya tersebut. Penahanan dilakukan setelah penyidik menilai perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat dan diancam hukuman pidana berat. Polisi menyebut Yaimim dijerat pasal 36 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, kemudian pasal 5 UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta pasal 281 KUHP. Selain ancaman pidana di atas 5 tahun, penyidik juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Yaimim sempat mengklaim dirinya adalah pasien Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang guna menghindari jeratan hukum, meski polisi tetap melanjutkan prosedur. Pada hari Senin kita pukul 13.45 tahanan di Polresta Malang Kota atas nama Imam Muslimin dinyatakan telah meninggal dunia. Kabar meninggalnya mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni Imam Muslimin atau akrab disapa Yaimim, di tengah proses hukum yang menjeratnya kini sampai ke telinga mantan tetangganya Nurul Sahara. Untuk diketahui, Yaimim ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Malang Kota atas laporan dugaan pelecehan seksual dan pornografi oleh Nurul Sahara pada 19 Januari 2026. Meski keduanya sempat terlibat konflik hukum yang sengit sejak tahun lalu, Nurul Sahara secara terbuka menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya mantan dosen UIN tersebut. Melalui unggahan di akun media sosial TikTok pribadinya pada Senin 13 April, Nurul Sahara membagikan poster ucapan duka cita dengan latar belakang hitam dan foto almarhum Yaimim. Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat yang menunjukkan sikap legawa dan doa bagi almarhum. Respon ini cukup mengejutkan publik mengingat Nurul Sahara adalah sosok yang melaporkan Yaimim atas dugaan kasus pelecehan seksual dan pornografi yang berujung pada penahanan almarhum.
Sebagaimana diketahui, hubungan keduanya memanas sejak September 2025 akibat konflik sosial di lingkungan tempat tinggal mereka di Merjosari. Konflik tersebut kian meruncing hingga masuk ke meja hijau dan menjadi konsumsi publik secara luas. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobirin mengatakan, Yaimim menghembuskan nafas terakhirnya saat dijadwalkan menjalani pemeriksaan tambahan dalam kapasitasnya sebagai pelapor pada Senin 13 April. Yaimim dikeluarkan dari ruang tahanan untuk menuju ruang satuan Reskrim Polresta Malang Kota. Sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, Yaimim secara mendadak ia jatuh terduduk dan lemas di tengah perjalanan. Petugas kemudian segera membawa almarhum ke RSUD Dr. Saiful Anwar, namun setibanya di sana ia dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian telah meminta prosedur visum et repertum untuk memastikan penyebab pasti kematian almarhum secara medis. Sebelum meninggal dunia, kata Lukman, kondisi kesehatan Yaimim dinilai baik-baik saja. Bahkan pada Senin pagi dirinya masih menjalani pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter kesehatan Polresta Malang Kota. Terima kasih rekan-rekan media. Ini kami akan sampaikan bahwa pada hari Senin kita pukul 13.45 tahanan Polresta Malang Kota bersama 5 muslimin dinyatakan telah meninggal dunia. Saat ini kondisi yang bersangkutan. Kemudian di jam 13.45 akan dilakukan pemeriksaan. Kebetulan Yai. Berarti posisinya meninggal ini waktu dilakukan pemeriksaan di rutan Polresta Malang Kota, apakah sih atau bagaimana? Dari rutan ke ruangan penyidik, kemudian tiba-tiba lemas, kemudian kita angkut pakai ambulan. Kita dibawa ke Satuan. Pak, kalau total selama di sini di rutan ini yang bersangkutan berapa bulan Pak sudah? Untuk lengkapnya nanti kita sampaikan update-nya. Pak, tapi kalau kondisi kesehatannya yang bersangkutan seperti apa sih Pak selama ini? Kondisinya baik-baik saja, bahkan sering memberikan. Kasus bermula dari perseteruan antar tetangga di kawasan Kafling Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Perselisihan ini melibatkan Yaimim dengan tetangganya Nurul Sahara yang memiliki usaha rental mobil terkait sengketa lahan parkir dan tanah wakaf. Yaimim mengeluhkan lahan parkir usaha rental milik Sahara yang menggunakan jalan umum. Dia menilai kondisi tersebut menghambat akses keluar masuk mobil pribadinya. Keduanya diketahui tinggal berdampingan dalam satu kompleks perumahan. Perselisihan yang kerap terjadi ini membuat Sahara geram dan memutuskan untuk mengunggah cekcok tersebut ke media sosial. Video itu kemudian viral dan mendapatkan berbagai respon dari warganet. Dalam rekaman berdurasi hampir 2 menit, terlihat Yaimim terlibat adu mulut dan berguling-guling di depan rumahnya. Belakangan Yaimim mengakui tindakan itu sebagai drama yang sengaja dilakukan untuk memancing reaksi tetangganya. Setelah video tersebut viral, Yaimim yang saat itu masih berstatus dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang dipanggil pihak kampus serta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk memberikan klarifikasi. Dalam proses klarifikasi, Yaimim juga dimintai penjelasan terkait beredarnya video pribadi yang menampilkan hubungan intim dirinya dengan sang istri Roshida. Puncaknya pada pertengahan September 2025, Yaimim resmi diberhentikan sebagai dosen UIN Malang. Sebelum akhirnya saling melapor ke kepolisian, Yaimim dan Sahara sempat dimediasi di Kelurahan Merjosari. Namun upaya tersebut gagal lantaran Yaimim disebut tidak pernah hadir dalam proses mediasi.
Perseteruan antar tetangga yang bermula dari persoalan lahan parkir tersebut kian memanas. Pada awal September 2025, konflik meluas menjadi pencemaran nama baik dan berakhir saling lapor pada akhir September 2025. Tak berhenti di sana, mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu kembali melayangkan laporan terkait dengan penistaan agama dan persekusi terhadap warga perumahan Kafling Depak 3 Atas pada 7 Oktober 2025. Dalam laporan persekusi tersebut setidaknya ada 15 warga yang dilaporkan Yaimim. Sementara itu terkait kasus penistaan agama, Yaimim mengaku mengalami kerugian mencapai 30 juta rupiah karena sajadah edisi terbatas milik istrinya dibakar. Laporan tersebut kemudian dibalas oleh Sahara. Pada 23 Oktober 2025, ia melaporkan Yaimim atas dugaan pelecehan seksual dan pornografi. Sahara mengklaim kerap mengalami pelecehan verbal dari Yaimim. Salah satu kejadian disebut terjadi di garasi usaha rental milik mobilnya. Meski tidak dilakukan secara fisik, Sahara mengaku pelecehan tersebut berdampak serius terhadap kondisi psikologisnya. Perkara dugaan pornografi tersebut naik ke proses penyidikan pada 13 November. Proses hukum terus berjalan hingga penyidik melakukan gelar perkara pada 6 Januari 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik resmi menetapkan Imam Muslimin alias Yaimim sebagai tersangka atas laporan dugaan pornografi yang dilayangkan oleh Nurul Sahara. Yaimim resmi ditahan Polresta Malang Kota pada 19 Januari 2026 atas dugaan pelecehan seksual dan pornografi yang dilaporkan oleh tetangganya tersebut. Penahanan dilakukan setelah penyidik menilai perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat dan diancam hukuman pidana berat. Polisi menyebut Yaimim dijerat pasal 36 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, kemudian pasal 5 UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta pasal 281 KUHP. Selain ancaman pidana di atas 5 tahun, penyidik juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Yaimim sempat mengklaim dirinya adalah pasien Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang guna menghindari jeratan hukum, meski polisi tetap melanjutkan prosedur. Pada hari Senin kita pukul 13.45 tahanan Polresta Malang Kota atas nama Imam Muslimin dinyatakan telah meninggal dunia. Kabar meninggalnya mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni Imam Muslimin atau akrab disapa Yaimim, di tengah proses hukum yang menjeratnya kini sampai ke telinga mantan tetangganya Nurul Sahara. Untuk diketahui, Yaimim ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Malang Kota atas laporan dugaan pelecehan seksual dan pornografi oleh Nurul Sahara pada 19 Januari 2026. Meski keduanya sempat terlibat konflik hukum yang sengit sejak tahun lalu, Nurul Sahara secara terbuka menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya mantan dosen UIN tersebut. Melalui unggahan di akun media sosial TikTok pribadinya pada Senin 13 April, Nurul Sahara membagikan poster ucapan duka cita dengan latar belakang hitam dan foto almarhum Yaimim. Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat yang menunjukkan sikap legawa dan doa bagi almarhum. Respon ini cukup mengejutkan publik mengingat Nurul Sahara adalah sosok yang melaporkan Yaimim atas dugaan kasus pelecehan seksual dan pornografi yang berujung pada penahanan almarhum. Sebagaimana diketahui, hubungan keduanya memanas sejak September 2025 akibat konflik sosial di lingkungan tempat tinggal mereka di Merjosari. Konflik tersebut kian meruncing hingga masuk ke meja hijau dan menjadi konsumsi publik secara luas. Kasih Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobirin mengatakan, Yaimim menghembuskan nafas terakhirnya saat dijadwalkan menjalani pemeriksaan tambahan dalam kapasitasnya sebagai pelapor pada Senin 13 April. Yaimim dikeluarkan dari ruang tahanan untuk menuju ruang satuan Reskrim Polresta Malang Kota sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia